Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri Kota dimanapun Anda berada, kembali bersama saya hanya di Santri Kota. Ada orang yang berjanji, seandainya duitku banyak, aku sumbangkan separuhnya untuk fakir miskin dan anak yatim. Ada yang berjanji juga, seandainya hartaku melimpah, aku sedekahkan kekayaanku separuh untuk kepentingan umat. Tetapi faktanya, ketika Allah betul-betul memberikan amanah untuk menjaga harta yang banyak, menjaga duit yang melimpah, mereka ternyata bakhil, pelit bin bedit. Mengapa? Ternyata fenomena ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara umat manusia ada orang yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna, seandainya Allah berikan karunia yang banyak kepadanya, maka ia akan bersedekah. Walanakunanna minas sholihin, seandainya hartaku banyak, mobilnya mewah, fasilitasnya lengkap, maka akan menjadi anak-anak yang soleh, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi faktanya, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Tetapi ketika karunia Allah, harta oleh Allah betul-betul dititipkan kepada mereka, justru mereka bakhil, mereka pelit, mereka sulit dihubungi. Kalau masih miskin ngubungin dulu, tapi kalau sudah kaya dia malah sulit dihubungi. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, bahkan ia berpaling dari kebenaran, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabatku Santri Kota dimanapun Anda berada, fenomena ini sering kita lihat, sering kita dengar, atau bahkan mungkin terjadi pada diri kita. Di saat kita masih susah, kita datang dulu pada orang lain. Tetapi ketika kita sudah sukses, sudah punya jabatan, kita sudah susah dihubungi temannya. Hadirin sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan peringatan kepada kita bahwa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu sama di saat miskin maupun di saat kaya, di saat senang maupun di kala susah. Kita harus tetap berada setara satu sama lain. Yang membedakan, kalau orang miskin Allah amanatkan sedikit harta kepadanya, maka tanggung jawabnya pun lebih sedikit. Tetapi bagi orang kaya Allah amanahkan kepadanya harta yang lebih banyak, maka tanggung jawabnya juga semakin banyak. Yang kaya membantu yang miskin mendoakan yang kaya agar tetap amanah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang yang mampu. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man la yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang di sekitar kita mempunyai sumbangsi besar terhadap kesuksesan kita. Justru kita kadang lupa
untuk berucap terima kasih kepada mereka. Dan itu menjadi tanda bahwa sebenarnya kita telah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebaikan yang kita jalani hari ini, kesuksesan yang kita raih, keberhasilan yang kita punya, tentu tidak lepas dari perjuangan orang-orang di sekitar kita. Ada orang tua kita, sahabat-sahabat kita yang membantu kita di saat susah. Maka rajin-rajinlah berterima kasih kepada mereka, karena itu bagian daripada cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kau bersyukur, maka aku akan tambah, kata Allah. "Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Jika kau kufur, sungguhnya siksaku sangat pedih. Ayat ini sangat unik kalau kita cermati baik-baik. Jika kau bersyukur, maka aku akan tambah, kata Allah. Tetapi jika kau tidak bersyukur, Allah tidak mengatakan akan mengurangi rezekinya, tetapi Allah menyiapkan azab kepada mereka yang ingkar terhadap rezekinya. Bisa jadi, walaupun di antara kita lupa bersyukur kepada Allah, harta tetap ada, tidak berkurang, bahkan justru bertambah. Tetapi yang pasti, keberkahan tidak akan bertambah mengiringi bertambahnya harta kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini dalam rangka mengaplikasikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Santri Kota dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di forum diskusi bersama para santri, khususnya para santri yang tinggal di ibu kota. Karena kita semua sudah vaksin, kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Tadi sebelum masuk ke studio kita sudah melakukan rapid test. Dan Alhamdulillah santri selama pikiran kita selalu positif thinking, kita tetap ikhtiar untuk menjaga protokol kesehatan, insya Allah kita aman-aman saja. Nah, karena kita sudah melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat, maka izinkan saya akan membuka masker saya. Nah, sahabat santri di mana berada, saat ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang akan memberikan sedikit beberapa pengalaman kepada para santri, khususnya santriwan maupun santriwati yang tinggal di ibu kota. Kita tahu kalau selama ini santri itu identik hanya dengan sebagai calon ustadz, sebagai calon dai, sebagai calon ulama. Nah, kalau kita lihat di pesantren, mindset yang dibangun itu nanti ketika pulang ke rumah, dia akan menjadi seorang kiai, akan menjadi seorang dai, akan menjadi seorang ustadz. Nah, fakta di lapangan ternyata di tengah-tengah masyarakat, dai, ulama, kiai sudah numpuk. Akhirnya ketika secara kuantitas para santri itu sudah tersebar di mana-mana, yang terjadi ya rebutan menjadi kiai jadinya. Maka dari itu kita sebagai santri idealnya harus memperbanyak opsi lapangan pekerjaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga semakin banyak bakat
dan minat para santri untuk bergerak di semua leading sektor itu akan semakin baik. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbincang mengenai masalah bagaimana bisnis plan ya, para santri. Kita belajar bagaimana memulai bisnis yang baik dan tepat. Tentunya bisnis-bisnis yang sesuai dengan apa yang diajarkan guru-guru kita di pesantren. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Bapak Nur Ilham. Mana kabarnya sahabat Nur Ilham? Alhamdulillah. Beliau ini tidak mau dipanggil Ustadz karena sejak di pesantren dia sudah tidak minat menjadi seorang Ustadz. Dia mondok di pesantren, dia ingin menjadi seorang pengusaha, tetapi akhlak dan perilakunya tetap menjadi seorang santri. Nah, kita gali seluas mungkin bagaimana sebenarnya sih kok seakan-akan bertolak belakang ya, belajar di pesantren baca kitab kuning, jurmiyah, belajar tafsir, belajar hadis, tapi ujung-ujungnya ya cuman menjadi seorang pengusaha, seakan-akan tidak berkaitan dengan ilmu yang diajari di pesantren. Nah, kita gali, mari kita langsung kasih kesempatan kepada narasumber kita, kepada sahabat Nur Ilham, dipersilakan. Oke, terima kasih Ustadz Fauzan. Ustadz, kalau saya nggak mau dipanggil Ustadz karena memang nggak ada kesana lah. Nah, karena kita ngobrolin soal bisnis, saya memang dari dulu tuh memang pengennya jadi pengusaha sih sebenarnya. Nah, tapi kalau flashback ke cerita kenapa saya di pesantren, itu dipaksa sama keluarga saya. Jadi sebelum saya itu masuk ke lebih dalam ya sebagai santri ya, orang tua saya itu pengen anaknya itu menjadi ustadz, dan itu sudah disediain musola di depan rumah sama bapak. Sudah disiapkan. Udah Ya? disiapkan. Memang orang tua kita ini kampung ya, terus cita-citanya ini memang pengen bagaimana generasinya itu ada yang menjadi ustadz. Nah, karena memang saya itu tidak punya background ke sana, terus ekonomi saya waktu itu, ekonomi keluarga itu memang merasakan betul ya kan waktu itu. Saya itu pengen jadi orang kaya. Makanya meskipun saya itu dipaksa untuk jadi di pesantren, aku bilang ke bapak gini, oke bapak, saya tuh pengen pesantren tapi 1 atau 2 hari aja, gitu Pesantren kan. kilat. Pesantren 1 atau 2 hari aja kan. Nah, ternyata setelah masuk pesantren bukan 1 sampai 2 hari, itu sampai 3 tahun lebih saya di pesantren. Ternyata saya itu malah betah di pesantren. Dari situlah banyak pelajaran di pesantren itu. Mungkin kalau sekarang itu lebih ke moral apa macam-macamnya, dan itu memang udah kepastian kalau di pesantren. Tapi ada memang pesantren itu memberi pelajaran kepada santrinya, tidak hanya bicara tentang soal kitab kuning, soal ilmu agama, soal akhlak, tidak, tapi bagaimana untuk bisa bertahan hidup, dan itu dicontohkan sama kiai-kiai yang ada di sana. Ada poin yang bisa saya tangkap, bahwa kiai-kiai di pesantren itu tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu agama, tetapi kiai-kiai itu mengajarkan para santrinya bertahan hidup. Nah, ini materi yang sangat penting untuk masa depan para santri tentunya, terutama para santri yang sudah mungkin hari ini sudah alumni atau bahkan sudah melanglang buana di ibu kota, tetapi cari pekerjaan masih susah ya. Ini ilmu yang nanti kita gali lebih dalam, bagaimana sih cara kiai mengajarkan santrinya bertahan hidup. Nah, berkaitan dengan itu bahwa kiai itu ngajarin untuk bertahan hidup. Contoh, kalau saya itu sudah masuk ke pesantren yang modern ya, setengah modern. Kalau dulu kan ada pesantren salaf, terus ada pesantren modern. Jadi kalau yang pesantren salaf itu lebih memang ngajarin santri-santrinya itu lebih ke kitab kuning, dan tidak memprioritaskan kayak sekolah apa ya kan. Nah, saya masuk dalam tahap modernnya, tapi saya mendengarkan cerita dan historis dari beberapa senior-senior itu bahwa di pesantren saya itu dulu memang ada yang namanya
empang. Nah, jadi Sawah ya. Sempang, sawah terus dan itu Tegal. kalau di kampung ada yang ngomong Tegal, ada ini kan. Nah, di situ itu ada yang namanya kolam ikan, terus ada apa ternak ayam, ada yang ini. Dan itu dilakukan sama pengurus sama kiai. Begitu. Nah, saya dengar cerita juga dari orang-orang santri-santri salaf itu pasca dari pesantren, dan mereka itu lebih survive dibanding dengan santri yang dalam tanda kutip Tidak di pesantren. tetap di pesantren, pesantren tapi yang setengah modern. Oh iya. Jadi kan sekarang ada pesantren modern kan juga. Dan itu lebih survive daripada santri yang salaf tadi. Oh, berarti santri ada 3 kategori. Yang pertama santri salaf yang murni belajar agama tulen, dan di situ tidak sekolah ya, tidak ada sekolah formal. Kemudian ada santri modern di mana materi-materinya memang sudah sangat modern. Di situ mungkin ada alat olahraga, kemudian cara berpakaiannya sudah sangat modern, tetapi ada pesantren-pesantren yang semi modern. Nah, yang semi modern itu sedikit memadukan tradisi salafnya seperti pakai sarung, itu masih sangat terpelihara, termasuk cirinya juga masih ada yang ngerokok ya. Itu urusan ngerokok itu haram atau tidak nanti biar berdiskusi di bab fikih yang lain lah. Yang pasti faktanya di lapangan para santri, para asatid, para kiai-kiai juga masih ada yang merokok. Artinya merokok itu hukumnya masih bisa dinegosiasikan. Yang pasti kalau masuk di MUI dilarang merokok karena MUI sudah melarang merokok ya. Tapi kalau datang ke pesantren ya boleh-boleh saja kan begitu ya. Makanya agak lucu nih kalau ada pengurus MUI ya kan, yang backgroundnya dari pesantren salaf ya. Iya, kalau di kantor tidak ngerokok tapi di rumah tetap nyedot kan begitu ya. Ya, kita lanjut ke pembahasannya biar tidak terlalu meluas. Ada kunci pembahasan yang sangat menarik ini yang disampaikan oleh sahabat Nur Ilham. Ternyata santri-santri yang ada di pesantren itu lebih mampu survival ketika keluar di pesantren daripada santri-santri yang ada di pondok mungkin modern atau santri yang kolong istilahnya ya, hanya sekolah di pesantren tetapi dia tidak nginep, tidak tinggal di pesantren. Kira-kira apa itu argumentasinya, bisa dipertanggungjawabkan kira-kira? Atau sudah melakukan penelitian khusus mengenai masalah ini, atau sekedar pengalaman pribadi yang disampaikan oleh sahabat Nurul? Dipersilakan. Nah, soal mempertanggungjawabkan, dan saya bisa mempertanggungjawabkan karena pesantren salaf itu kalau santrinya udah keluar dari pesantren itu, pulangnya itu langsung buat pesantren, dan mereka itu bisa survival tanpa menggunakan, kalau sekarang kan sudah mulai ada anggaran apa macam-macam ya, belum ada mereka itu lebih survival. Nah, memang di selain di situ mereka tuh kiai-kiai yang ya, santri yang sudah jadi kiai itu memang mereka sudah, yang aku bilang tadi, mereka itu sudah kiai saya itu kok berternak, kok kiai saya bertani, kok kiai saya masih mau mengelola yang dianggap tanda kutip itu tidak perlu dilakukan oleh kiai kan. Nah, akhirnya si santri itu pulang ke keluar dari pesantren, pulang dan dia udah merasa mumpuni, dan biasanya itu diijazah sama kiai. Ya udah, kamu berdiriin pesantren aja di kampung kamu kan. Nah, itu semakin Semangat ya. Semakin semangat. Nah, disitulah si kiai salaf tadi mereka mendirikan pesantren tanpa menggunakan embel-embel yang nanti kalau udah jadi pesantren gimana ya, enggak ada. Mereka tetap bertani, mereka tetap bercocok tanam, mereka tetap melihara ayam, kambing, dan santrinya itu banyak, Pak. Dan mereka itu lebih mandiri, saya rasa. Oh, berarti tidak butuh APBN ya? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nah, dari situlah masyarakat mempercayakan kepada si santri, karena tadi kan dipertanyakan bisa dipertanggungjawabkan nggak apa yang saya omongkan. Nah, dan dengan tingkah laku si kiai, si santri tadi yang jadi kiai, dia kan pasti ceramah kan dari kampung ke kampung, dari majelis ke majelis, terus ke jamaah.
Nah dari situlah pengembangan pesantren itu ada wakaf dari si jamaah. Kiai ini ada tanah ini sekian, saya ini pengen entah nanti doain Kiai pengen umroh atau haji, kalau dulu haji belum umroh. Doain Kiai untuk haji ini pesantren tanah membuat pesantren diwakafin. Dan itu masih berlaku di kampung. Nah itu yang membuat pesantren-pesantren alumni salaf itu bisa survive. Dan yang aku bilang tadi, satu itu tawakal lillahi ta'ala. Betul. Saya rasa kunci di situ. Tidak ada embel-embel ingin ini, Enggak. dan lain-lain. Enggak, saya rasa begitu. Okay. Karena alumni dari pesantren saya itu juga salah satu orang yang dekat dengan sekitar rumah saya. Oke, perbincangan kita semakin menarik ini, sahabat santri kota. Bisa dibuktikan ya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilihat langsung oleh sahabat Nurul Ilham sebagai santri. Ada pertanyaan yang menarik sekarang ini. Kalau dulu kan kiai-kiai kita sangat survival, ya kan, sawahnya banyak, ya kan, kemudian asetnya luar biasa, santrinya ribuan, bahkan dengan SPP dulu ya istilahnya, sumbangan iuran santri yang sangat sangat minim, tetapi kiai mampu survive untuk menghidupkan pesantrennya. Ya. Itu mungkin kalau dari sisi spiritual, karena kiai tingkat tawakalnya kepada Allah sangat tinggi ya. Kita kembali kepada topik tadi berkaitan dengan survival, di mana para santri diajarkan oleh para kiai untuk mandiri secara ekonomi. Terus mungkin sudah banyak kegiatan-kegiatan di pesantren yang mengarah bagaimana peningkatan kemampuan santri di bidang ekonomi. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa sistem dan cara yang dilakukan oleh para santri berkaitan dengan bagaimana cara berbisnis yang sesuai dengan ajaran-ajaran pesantren, kira-kira bagaimana sahabat Ilham? Nah, untuk bicara tentang survival santri itu pasti survival. Artinya bagaimana cara usahanya biar sesuai dengan syariat, macam-macamnya itu, saya rasa mereka ya sudah bisa ya. Udah bisa Pak. Karena yang penting begini. Jadi kita itu selalu diajarkan udah kerjain apa aja yang penting halal. Kerjain apa saja yang penting halal. Nah, apa kaitannya dengan sebagai santri? Di santri itu kan serba bisa, Pak. Cuman memang segi moral santri itu di masyarakat udah pasti dianggap calon ustadz, calon kiai. Nah, itu yang menjadi beban moral dalam tanda kutip untuk santri. Makanya santri itu minimal kan harus udah hafal Yasin, tahlil, kibaan. Itulah yang penting inti-intinya di masyarakat itu harus dihafal dulu. Nah, soal bisnis, saya rasa entrepreneur untuk bisnis, saya rasa mereka santri itu udah bisa survive. Contoh yang aku bilang, di setiap ada event imtihan ya, kalau di kita kan imtihan ya. Setiap imtihan itu kita selalu diajarkan kamu harus berkarya ya, harus kamu satu misal yang suka hot udah disuruh hot ya kan. Dan ternyata teman-teman yang suka hot dan hot apa namanya kaligrafi. Bukan hot di YouTube ya. Di kaligrafi. Dan ketika mereka itu benar-benar serius, itu sampai umroh Pak, sampai ke Amerika. Dan itu ada santri senior saya di pesantren itu sampai dia itu dikirim ke Cina Pak, Cina ke Eropa itu ada. Dan hotnya kaligrafinya itu ya kaligrafi kalau bahasa Cina itu Mandarin. Nah jadi tulisan Mandarin itu dibuat kaligrafi tapi Arab, tapi bentuknya kayak ini. Nah itu salah satu contoh. Itu bisa dikerjakan ketika dua imtihan, ujiannya di sana. Terus yang kedua, berdagang nanti misal. Santri itu juga udah mulai berdagang ya, itu secara eksplisit ya, enggak diperintah enggak. Tapi dari beberapa teman-teman itu langsung, oh ya saya punya produk di rumah nih, satu misal dia jagung ya misal. Jadi dia sambil jualan di imtihan itu. Jualan jagung, ada yang jualan kacang, terus ada yang jualan kopiah, terus ada yang jualan ini banyaklah yang mereka jual. Nah disitulah pelajarannya sebenarnya dari imtihan itu. Nah dari situlah pelajaran itu kan minimal kalau pesantren itu kan 3 tahun sampai 5 tahun kan.
Nah, dari tahapan-tahapan itulah mereka ketika keluar dari pesantren, kayak saya satu misal keluar dari pesantren, oh iya ya saya udah pernah ngerjain ini, saya coba di kehidupan nyata ya kan. Satu misal kalau yang saya kerjakan sekarang kayu. Kayu itu juga pernah dikerjain ketika mau dekorasi kamar. Itu kan pasti ada penilaian tuh. Apalagi kalau teman-teman dekorasi kamarnya itu sudah bagus menjadi juara. Itu makin pede tuh. Oh iya saya bisa desainer kok, saya bisa ini. Akhirnya mereka diimplementasikan di luar pesantren ketika mereka jadi alumni. Nah, apa hubungannya dengan kayu? Nah, kayu itu juga sama. Ya karena di imtihan tuh kita tidak lepas dari palu, paku, kayu, pring ya kan, bambu ya kan. Nah, itu yang kita kembangkan di luar yang saya kerjakan sekarang. Begitu kan. Ya makanya aku yakin dari teman-teman santri itu saya rasa survive. Yang penting teman santri itu benar-benar melakukan apa yang diarahkan selama itu tidak melanggar aturan-aturan pesantren. Begitu. Oke, ini yang pertanyaan yang terakhir, sahabat Ilham. Anda sudah berapa lama di Jakarta dan apa yang sudah dilakukan? Biar santriwan dan santriwati dimanapun Anda berada bisa belajar dari kehidupan sahabat Ilham ini, karena beliau ini tinggal di ibu kota tetapi gaya dan kesehariannya masih tidak lepas dari suasana pesantren ya. Ingat dulu nyanyian tuh Ustaz ya. Suasana di kota santri, ya Allah itu luar biasa ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ini, di Jakarta sudah berapa lama? Terus ngapain aja? Ngapain aja? Apakah bikin pesantren kayak atau seperti apa di Jakarta? Monggo dijawab Ustaz Ilham. Saya itu di Jakarta itu masuk Jakarta itu sebenarnya 2010, cuman netap Jakarta itu sekitar 2012 pas nikah itu 2012, berarti kalau sekarang itu sekitar udah berapa tahun tuh? Udah 9 tahunan lah. 9 tahun. Udah 9 tahun, udah NU banget bos. Udah 9 tahun. Nah, apa aja yang saya kerjakan? Apa aja yang saya kerjakan itu yang pertama nganggur deh. Jakarta itu yang pertama nganggur. Yang pertama nganggur, yang kedua itu saya itu 3 tahun lah, 3 tahun konsolidasi ya, bukan konsolidasi apa? Silaturahim ya. Itu kan ajaran pesantren juga, silaturahim dulu kan, silaturahim, ketemu dengan beberapa banyak teman, ketemu, banyak lah yang saya kerjakan. Jadi jurnalis pernah, ya kan, di Duta Masyarakat ya, itunya yang digawangi oleh Mabud Junaidi waktu itu, pernah di jurnalis juga. Nah, setelah itu baru digerakan terutama di PMII ya. Nah, dari situlah saya itu udah mulai mengimplementasikan nilai-nilai pesantren, bukan nilai-nilai, pelajaran-pelajaran yang saya pernah kerjakan di pesantren. Kalau bisnis yang sudah dilakukan? Bisnis itu saya itu jualan baju, ngikutin ini aja ya, ngikutin musiman aja. Satu misal pas lagi masuk ke musim lebaran kita udah jualan baju tuh udah. Kalau baju yang kaos-kaos itu udah hampir setiap hari kita posting kan, siapa yang mau beli aja. Terus habis itu sarung juga pernah. Sarung, terus itu musiman. Kalau sarung loh menjelang mau Idul Fitri, terus apa itu baru sarung, peci, macam-macam itu. Dan terakhir itu yang saya kerjakan sampai sekarang saya kerjakan itu kayu, kopi, kafe, udah mulai itu sama akuarium. Sekarang kan lagi Jakarta kan, tren Jakarta sekarang kan penghobi ya, mulai ikan hias ikan. Nah, untuk meningkatkan penghasilan itu kan kita harus berinovasi. Jadi kalau akuarium itu banyak lah variannya. Ikan hias itu banyak lah, mulai dari akuarium, aquascape, itu kita kerjakan, dan itu dikombinasikan dengan tempatnya. Nah, kalau kayu itu memang yang saya bilang tadi, dari pesantren itu udah kita ajarkan ke sana, udah nggak jauh dari Palu, Celurit itu apa. Semua ilmu diserap dari pesantren ya. Betul, udah bener-bener saya rasakan itu dari sana. Nah, lebih-lebih kayak sekarang tadi udah punya pesantren belum? Kita ini kan kalau santri yang aku bilang tadi, santri itu nggak akan pernah lepas dari yang istilahnya stigma bahwa kita itu orang suci, tanda kutip, meskipun kelakuan kita itu kadang memang agak melenceng. Dipercaya dari DKM,
pernah juga ngurus yayasan pesantren, kita udah izin ke kiai izinkan. Meskipun kita menghindar yang saya bilang tadi, saya itu menghindar betul Pak. Dari orang tua itu sampai dikasih musola itu saya udah menghindar itu. Sampai lari ke Jakarta itu kan salah satu menghindar kan. Takdirnya. Nggak taunya di sini juga disuruh jadi DKM juga gitu. Ya begitulah santri. Oke, sangat menarik perbincangan kita. Yang sedikit saya simpulkan bahwa ya, yang namanya santri, ya, apapun kesibukan kita, dimanapun kita berada, tanggung jawab hifduddin itu ada ya. Jadi sahabat Nurul Ilham ini di kampungnya sudah disiapin musola biar jadi kiai, maksudnya orang tuanya. Tetapi dia menghindar di Jakarta ya ujung-ujungnya juga calon kiai gitu. Dan beliau saya pikir sudah cukup survive di Jakarta ya, walaupun belum menjadi ketum MUI ya kan ketua MUI itu kan harus bergantian dan durasinya per 5 tahun kan begitu ya. Santri yang masih muda ini harus tetap optimis. Apapun profesi kita, mau jadi Gojek, mau jadi petani, mau jadi nelayan, yang pasti nilai-nilai pesantren tidak boleh sampai hilang. Nah, sebelum kita tutup video ini, saya persilahkan sahabat Nurul Ilham untuk mempromosikan diri. Ya, sampaikan ya. Sebenarnya nggak perlu dipromosikan sih Taan. Ada apa, cuman masih belum terlalu aktif juga di medsos. Ya ada Intip Ilham lah, carilah Intip Ilham itu atau Koin Anak Bangsa situ ada. Terus apa Satria, kalau di Twitternya Satria Babo Runcing ya kan. Terus kalau yang sosmed yang lainnya Intip Ilham aja. Oke, begitu sahabat santri kota dimanapun Anda berada, jangan lupa nanti intip channel khusus milik sahabat Nurul Ilham. Sahabat santri kota dimanapun Anda berada, mungkin cukup ini saja diskusi kita tanpa kesimpulan. Silakan simpulkan sendiri karena saya juga bingung ya. Intinya santri adalah seorang yang ke depan akan menjadi panutan di tengah masyarakat. Kemudian santri juga harus survive hidupnya, jangan bergantung kepada orang lain, karena semua yang diajari oleh kiai-kiai, guru-guru kita di pesantren itu mencakup semua hal. Kita bisa jadi apapun, mau jadi TNI, mau jadi polisi, mau jadi pegawai negeri, mau jadi petani yang hebat, menjadi menjadi pelaut yang luar biasa. Semua potensi itu bisa dikembangkan dan bisa dipersiapkan mulai sejak berada di pesantren. Apapun usaha kita yang ada di pesantren, insya Allah akan menuai manfaat yang luar biasa ketika kita nanti keluar dari pesantren. Jangan pernah putus asa. Kita tetap semangat, insya Allah masa depan kita cerah. Ini saja podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.